Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, kelas 5B SDN Kalian 06, Bapak ingin menghimbau kepada kalian semua untuk senantiasa menjaga 3M-nya, ya, yaitu adalah mencuci tangan menggunakan sabun. Yang kedua adalah memakai masker ketika harus keluar rumah. Dan yang ketiga adalah menjaga jarak minimal 1-2 meter. Karena di masa pandemi ini diperlukan kesadaran kita pribadi, kesadaran masing-masing untuk bisa memutus mata rantai penularan COVID-19. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai belajar, marilah kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku sekalian yang Bapak sayangi, hari ini kita akan belajar tentang tema 2, subtema 2, pembelajaran 1. Mari kita siapkan buku semuanya. Tentang tematik kelas 5, tema 2, subtema 1, pembelajaran 1, pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Tujuan pembelajaran hari ini adalah diharapkan kalian mampu mencermati teks bacaan, kemudian menemukan informasi tentang penyebab terjadinya gangguan pada organ pernapasan manusia. Yang kedua, dengan mencari informasi dari teks bacaan, diharapkan kalian mampu membuat bagan penyebab terjadinya gangguan pada alat pernapasan manusia. Yang ketiga, dengan membaca teks, kalian diharapkan mampu menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. 4. Dengan menuliskan dalam bentuk tabel, siswa mampu mempresentasikan informasi dari teks bacaan terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Baik anak-anak, sudah dibuka bukunya? Ya, buka bukunya halaman 52. Dayu, Siti, dan Edo pulang sekolah pada siang hari. Mereka menutup hidung dan mulutnya. Mengapa demikian? Karena di siang hari polusi udara yang disebabkan oleh asap kendaraan bermotor itu sangat banyak yang mencemari udara kita, sehingga dapat mengganggu pernapasan kita. Dayu pun batuk-batuk saat menghirup udara bercampur asap kendaraan bermotor. Sebaliknya, saat menghirup udara di bawah pohon rindang, Dayu merasa nyaman. Udara di bawah pohon rindang terasa segar, sedangkan asap kendaraan bermotor menjadikan udara kotor. Udara kotor menyebabkan gangguan pernapasan. Apa saja sih penyebab terjadinya gangguan pernapasan? Berikut faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan. Ya, akan Bapak sampaikan dalam bentuk bagan. Kalian perhatikan. Bagan, apa sih itu bagan? Nah, bagan adalah grafik atau diagram, ya, sebuah representasi grafis dari data. Jadi data itu kita rubah menjadi grafik atau diagram atau gambar lah seperti itu. Nah, itu adalah bagan. Nah, jadi seperti ini anak-anak. Bagan penyebab terjadinya gangguan pernapasan manusia. Penyebab gangguan pada alat pernapasan manusia. Yang pertama adalah faktor fisik. Faktor fisik karena adanya cacat bawaan, adanya kelainan alat pernapasan. Nah, ini adalah yang ada pada manusianya, ya, faktor fisik. Yang kedua adalah faktor penyakit. Apa itu faktor penyakit? Nah, faktor penyakit itu adalah penyakit yang menghinggapi tubuh kita, seperti adanya influenza, asma, bronkitis, emfisema, kanker paru-paru. Nah, ini adalah penyakit-penyakit pernapasan, ya, influenza, asma, bronkitis, emfisema, kanker paru-paru. Yang ketiga adalah faktor lingkungan. Apa saja faktor lingkungan? Yaitu
lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, asap rokok. Nah, ini adalah 3 penyebab gangguan pada alat pernapasan manusia yang disajikan melalui bagan. Ya, tadi Bapak katakan bagan itu adalah representasi data yang berupa grafik atau gambar. Nah, seperti ini ya. Jadi ada 3 penyebabnya. Yang pertama faktor fisik, kedua faktor penyakit, yang ketiga faktor lingkungan. Seperti itu anak-anak. Sampai sini paham ya? Nah, jadi ini adalah bagan. Anakku sekalian, dalam pembelajaran sebelumnya, kita pernah belajar tentang bagaimana cara membuat pertanyaan dengan menggunakan kata tanya. Ya, berikut Bapak akan sampaikan tentang materi bacaan terkait dengan gangguan pernapasan ya, masih dalam gangguan pernapasan dalam lingkungan ya, faktor lingkungan. Kuldesak lantaran jerebu. Kuldesak itu adalah jalan buntu. Ya, jerebu itu adalah asap, partikel-partikel ya. Baik, aroma sangit asap dari lahan yang terbakar menusuk hidung. Warga Pekanbaru, Riau. Pada Selasa pekan lalu, seantero kota diselimuti kabut. Jalanan lenggang dan pagi itu meredup lantaran sinar matahari tersaput asap. Kebanyakan penduduk memilih tinggal di rumah. Meski begitu, asap tetap masuk lewat ventilasi. Tak ada lagi tempat berlindung. Di rumah saja sudah tak aman, ujar Asep Dadan Muhanda kepada Tempo. Khawatir terhadap kesehatan 2 anaknya yang masih kecil, pria 34 tahun itu memboyong keluarganya keluar kota. Dari rumahnya di Kecamatan Tampan, Asep mengungsi ke tempat sanaknya di kota Bukit Tinggi. Apalagi sekolah dasar anak sulungnya diliburkan hingga waktu yang tak pasti. Hampir semua sekolah di Pekanbaru telah diliburkan sejak awal September lalu. Langkah meninggalkan Riau untuk sementara waktu memang tepat. Menurut pantauan satelit Terra dan Aqua milik Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA, angin membawa asap kebakaran lahan dari Sumatera Selatan dan Jambi ke Riau. Itu berarti asap akan terus menumpuk di Riau jika tidak ada penanganan. Asap pembakaran jelas berbahaya karena mengandung partikel kimia yang tak cocok bagi tubuh manusia. Ada partikel kasat mata dan partikel tak kasat mata. Partikel kasat mata berupa debu. Partikel tak kasat mata berupa sulfur dioksida, karbon monoksida, nitrogen dioksida, dan ozon. Jika seluruh partikel melebihi 354 per milion ppm, akan timbul penyakit. Indeks pencemaran udara di Riau mencapai level 710 ppm. Ini berarti petaka bagi penduduk. Terbukti, jumlah pengidap gangguan pernapasan tinggi. Dinas Kesehatan mencatat ada 36.000 lebih pengidap infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, 3.000 lebih penderita iritasi mata dan kulit, 1.200 penderita asma, serta 500 pengidap pneumonia. Ya, seperti itu. Baik anak-anakku sekalian, kalian diperintahkan untuk membuat pertanyaan terkait dengan bacaan tersebut. Pertanyaannya tentunya menggunakan kata tanya. Sebelumnya kita pernah belajar soal itu. Ya, baik. Jadi kata tanya Bapak akan membahas sedikit tentang kata tanya. Nah ini kadang-kadang kata tanya. Apa? Kata tanya ini dahului apa biasanya itu untuk menanyakan sesuatu baik berupa keadaan atau perbuatan yang berkaitan dengan isi atau inti bahasan. Itu apa? Contohnya, apa penyebab asap di Riau? Nah, jawabannya adalah penyebab asap di Riau adalah kebakaran hutan. Nah, jadi itu berkaitan dengan isi perbuatan keadaan ya. Kemudian siapa? Siapa itu biasanya digunakan untuk menanyakan pelaku yang tersangkut atau turut serta dalam satu peristiwa atau kejadian. Misal, siapa nama narasumber yang memboyong keluarganya keluar kota dalam berita tersebut. Nah, itu siapa? Siapa sih? Nah, ini kan narasumbernya adalah Asep Dadan Muhanda. Nah, bagaimana dengan di mana? Di mana itu biasanya dipakai untuk menanyakan tempat suatu peristiwa berlangsung. Misal, di mana kebakaran hutan terjadi? Kebakaran hutan terjadi di Sumatera Selatan dan Jambi. Kalau bagaimana adalah biasanya dipakai untuk menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa berlangsung. Caranya bagaimana? Prosesnya seperti apa? Nah, serta untuk menanyakan keadaan
atau kejelasan suatu hal. Misal, bagaimana upaya? Nah, berarti kan cara. Bagaimana upaya penduduk Riau menyelamatkan diri dari bahaya asap? Nah, bagaimana cara? Nah, itu kan cara kan. Nah, bagaimana sebagian penduduk Riau keluar wilayah sementara waktu untuk menyelamatkan diri dari bahaya asap? Nah, yang terakhir adalah mengapa. Mengapa itu biasanya untuk bertanya alasan atau sebab sebuah peristiwa terjadi. Misal, mengapa langkah meninggalkan Riau sementara waktu dianggap tepat? Nah, jawabannya adalah langkah meninggalkan Riau sementara waktu dianggap tepat karena, nah kalau alasan bisa ada kata karena angin membawa asap kebakaran dari Sumatera Selatan dan Jambi ke Riau. Seperti itu anak-anak. Baik, mari kita sama-sama simpulkan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kita sudah belajar tentang pernapasan ya, gangguan pernapasan pada manusia itu disebabkan oleh 3 faktor, yaitu faktor fisik, kemudian faktor penyakit, yang ketiga adalah faktor lingkungan. Faktor fisik itu misalnya cacat ya, ada kelainan, nah seperti itu, nah itu faktor fisiknya. Nah yang kedua adalah faktor penyakit, biasanya ada penyakitnya yang mengikuti, misalnya apa? Misalnya adalah influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Faktor lingkungan adalah misalnya faktor lingkungan yang kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan lain sebagainya ya. Kemudian kita juga tadi belajar tentang bagaimana membuat pertanyaan berdasarkan kata tanya ya. Berdasarkan kata tanya, anak-anakku sekalian semuanya sudah tahu kan dasar dari penggunaan kata apa, kemudian kata siapa, kata di mana, bagaimana, dan mengapa. Itu ada aturan-aturannya ya, tadi sudah dijelaskan. Nah, baik anak-anakku sekalian, untuk supaya kalian lebih mengerti terkait dengan pembelajaran tadi, mari kita sama-sama kerjakan tugas tematik tema 2 subtema 2 pembelajaran 1 yang berada di halaman 54 dan 55 seperti ini ya. Jadi kalian lanjutkan. Misalnya apa penyebab asap Riau? Nah, langsung dijawab, kemudian dan seterusnya ya. Tuh, kerjakan di buku tematik, kemudian kirim ke kelas. Terima kasih, sekian dari Bapak. Demikian penjelasan yang sudah Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kalian mengerti semua ya apa yang Bapak sampaikan tadi. Jika memang ada yang belum mengerti, kalian boleh bertanya lewat WA pribadi. Ya, anak-anak sekalian, untuk pengerjaan tugas silakan kalian kerjakan di buku tulis tematik, kemudian kirim ke Google Classroom-nya. Terima kasih, cukup sekian dari Bapak. Marilah kita akhiri pertemuan kita dengan berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.